Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nur Aziz Handika. Kali ini untuk mata kuliah statika atau statics. Untuk kesempatan kali ini kami akan membicarakan tentang garis pengaruh atau influence lines. Pertama-tama, marilah izinkan saya untuk menyampaikan buku rancangan pengajaran di sini, di mana capaian pembelajaran khususnya untuk mata kuliah ini kali ini adalah student bisa menghitung, menggambar, dan mengaplikasikan garis pengaruh dari reaksi perletakan dan gaya-gaya dalam pada struktur balok dan rangka baja tipe statis tertentu. Lebih khususnya adalah pada reaksi perletakan dan pada balok forces due to support reaction in statically determined structure. Untuk referensinya sendiri terdapat dua buku yang bisa digunakan. Yang pertama adalah dari Bapak Junayadi Awi dan Ibu Eli Cahyono. Yang kedua dari R.C. Hibler. Tentunya terbuka juga untuk buku yang lainnya jika teman-teman berkenan. Mari kita awali pertama mengenai introduksi atau perkenalan dari struktur dari garis pengaruh ini. Sebelumnya sampai dengan ujian ketiga kemarin kita mempelajari ada balok, misalkan katakanlah ini balok sederhana dengan A adalah sendi, B adalah perletakan roll. Di sini bisa kita lihat ada P, beban yang berjarak sejauh X dari A. Di sini kita bisa menghitung besarnya reaksi perletakan, di mana kita bisa menghitung kalau VB ya berarti P dikalikan dengan X-nya ini dibagi dengan jarak antara jarak antara supportnya ini. Sementara VA ya berarti jarak dari sini ke sini otomatis 6 minus X gitu ya, dibagi dengan 6 dikalikan dengan besar P itu sendiri. Dari reaksi perletakan ini bisa kita dapatkan misalkan kita gambarkan gaya-gaya dalamnya. Tentunya untuk gaya dalam normal dengan kondisi seperti ini tidak ada atau nol. Sementara untuk gaya dalam geser atau shear bisa kita lihat naik begini lalu turun dan di akhir akan naik bertemu di titik B lagi. Dan untuk diagram momennya tentunya seperti ini. Jadi yang perlu kita lihat di sini adalah untuk selama ini kita melakukan perhitungan reaksi perletakan, kita punya yang namanya sebuah struktur tertentu dibebani oleh beban tertentu. Dari situ kita hitung reaksinya, dari situ kita buat gaya dalamnya. Nah, sekarang apa itu garis pengaruh? Katakanlah struktur yang sama, di sini kita punya A dan B, A sendi, B roll. Sementara di sini kita punya beban, tetapi bebannya itu bukan beban sebesar P, tapi beban sebesar satu satuan yang berjalan di sepanjang balok tersebut. Seperti ini kurang lebih. Nah, berarti logikanya secara umum bisa kita lihat bahwa reaksi di A dan reaksi di B nantinya itu dalam fungsi X. Benar dong? Jika kita lihat kembali ke gambar yang ini, kita perhatikan dia berjalan seperti ini dan dalam perjalanannya itu kita melihat berapa sih nilai VA dan berapakah nilai VB. Sehingga ke depannya tentunya kita akan bisa melihat logikanya adalah di titik mana beban itu berjalan sehingga bisa menghasilkan reaksi perletakan terbesar baik di A maupun di B. Nah, jadi mungkin itu sedikit gambaran introduksi awal mengenai garis pengaruh itu sendiri. Secara umum bisa dibilang garis pengaruh itu satu satuan unit beban yang berjalan sepanjang struktur. Seperti tadi gambarannya. Di sini kita memperhatikan efek daripada beban tersebut pada struktur itu sendiri ketika beban berjalan dan pada titik manapun beban itu bekerja kurang lebih. Di sini garis pengaruh dihitung pada struktur tertentu, considered structure yang unik. Tetapi ingat bedanya dengan yang sebelumnya, sekarang bebannya tidak unik. Bebannya berjalan khusus dia di sepanjang strukturnya itu sendiri. Setelah itu logikanya pastinya dong dari penjalanan beban di sepanjang tadi kita bisa mengetahui nilai maksimum dari support reaction itu sendiri, bending moment, shear, dan seterusnya akibat external load yang bekerja pada titik tertentu. Dan aplikasinya itu pada apa sih? Bisa kita lihat pada struktur jembatan. Mari sini kita lihat aplikasi pada jembatan. Ini foto dari kawan saya di Cologne di Jerman. Bisa kita lihat di sini ada gereja katedral Cologne ya kalau di sini. Ini adalah jembatannya. Sorry, saya hapus dulu supaya nggak membingungkan. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah kalau kita lihat
kalau kita lihat di sini ada garis seperti ini ya, lurus ya. Oke. Di sini dia ada perletakan dan mungkin di sisi sebelah sini dia juga ada perletakan. Oke, katakanlah dia itu bisa disederhanakan dengan ilustrasi seperti ini gitu ya. Di sini ini muka air nih yang sebelah yang segitiga ini. Oke. Mari kita lihat lagi zoom pada bagian ini. Asumsikan di sini ada perletakan sendi dan di sebelah sini ada perletakan rollnya. Nah, kalau kita perhatikan ya memang kenyataannya jembatan kolong ini jembatan untuk kereta api, bukan untuk kendaraan umum, bus dan semacamnya. Tapi taruhlah yang bekerja adalah sebuah truk. Di mana truk kalau misalnya kita lihat truk seperti ini dia punya roda depan dan punya roda belakang. Sehingga bebannya bisa diilustrasikan sebagai dua anak panah yang bekerja di roda depannya dan di roda belakangnya. Dan dia pun berjalan di sepanjang struktur ini. Betul? Nah, kondisi yang sama bisa dilakukan juga untuk perhitungan beban roda atau as yang lebih dari 2, 3, 4, 5, 6 dan semacamnya. Nah, dari struktur garis pengaruh ini kita bisa melihat kondisi paling severe atau buruk atau paling membahayakan tanda kutip di sini yang memberikan reaksi terbesar atau gaya dalam terbesar pada jembatan tersebut. Nanti ke depannya digunakan dalam merancang atau mendesain dari jembatan itu. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan kita melihat kenapa sih kita harus belajar garis pengaruh ini gitu loh. Nah, mari kita lihat ke tahapan selanjutnya. Ya kurang lebih seperti ini outline presentasinya. Tadi kita sudah melihat introduksi atau pengenalannya. Lalu kita akan melihat influence lines atau garis pengaruh pada support reaction. Dan yang terakhir adalah influence line pada gaya-gaya dalam pada sebuah potongan. Yang pertama kita akan melihat pada support reaction. Taruhlah kita melihat sama seperti sebelumnya masih simple beam atau balok sederhana. Balok sederhana itu kita gambarkan selalu dengan sendi dan roll seperti ini. Ya, di sini ada beban satu satuan yang akan berjalan dengan panjang 6 meter misalkan dari A ke B dan 2 meter dari B ke ujung bebasnya. Kita katakan ujung bebasnya. Boleh dinamakan di sini misalkan adalah huruf C gitu ya. Kita kembali ke posisi seperti ini. Ketika beban berjalan sejauh X ya di sini kita lihat. Kita bisa hitung dong reaksi perletakannya dengan kaidah yang selama ini udah kita pelajari tentunya. Berarti di VA dan di VB seperti ini. Mungkin jika kalian bingung masih lupa, ingat kalau VB yang kita lihat jarak dari sini ke sini ya berarti sini X gitu ya. X per 6 jadinya karena jarak antara dua perletakannya 6 dikalikan dengan beban satu satuannya. Yang VA dari sini ke sini seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Jadi VA dan VB adalah fungsi daripada X kalau kita lihat di sini. Oke? Nah, beban satu satuan berjalan sepanjang sumbu X dari 0 ke 8 meter. Hitung besarnya reaksi perletakan pada X sama dengan 0, pada X sama dengan 6 meter, dan pada X sama dengan 8 meter. Di sini bisa kita lihat dong dari persamaan yang tadi nih, yang X tadi. Baik VA maupun VB, substitusikan X sama dengan 0, X sama dengan 6, dan X sama dengan 8. Kalau bisa kita lihat di sini misalnya untuk pembuktian ketika X sama dengan 0, masukkan di sini 0 berarti 6 kali dikurangin dengan 0 dibagi 6, hasilnya adalah 1. Lalu seterusnya dilakukan hal yang sama untuk 3 titik lainnya, X sama dengan 0, 6, dan 8. Plot the value of VA and VB at each point. Plot atau gambarkan nilai VA VB pada titik-titik yang bersangkutan. Jadi ketika VA dan VB karena VA dan VB di sini adalah bentuknya persamaan linear, maka garis pengaruhnya pun akan bentuknya linear, artinya garis lurus. Mari kita lihat di sini, kita lihat VA gitu ya. Kita lihat VB. Jadi bisa kita gambarkan VA di titik A ketika X-nya sama dengan 0, di sini X sama dengan 0 tentunya, gitu ya. Dia bernilai 1, maka di sini dia besarnya adalah 1. Ketika X sama dengan 6, di sini bernilainya 0, maka dia nilainya 0. Dan ketika dia bernilai X sama dengan 8, tentunya dia nilainya minus 1/3. Kita selalu menggambarkan positif itu ke bawah, negatif itu ke atas.
tulis dibuat garisnya, maka bisalah kita gambarkan besarnya daripada diagram dari garis pengaruh itu sendiri. Lakukan yang sama untuk titik B di sini, VB 0,14/3 sesuai dengan di tabel. Nah, bisa dikatakan pada cantilever part atau bagian cantilever itu berarti BC ya, bagian yang menggantung, bebas, ujungnya satu roll, satunya bebas. Bisa kita katakan ternyata garisnya itu bisa tinggal dipanjangkan saja atau di-expand di sini. Diteruskan saja garisnya. Bisa kita lihat tadi kalau kita gambar ya, ini di sini 1 gitu ya. Di sini 0, kan ini sebenarnya lurus saja. Lalu tinggal diteruskan yang sama. Sama halnya dengan VB. Jadi kalau misalkan kita perhatikan di sini ujung-ujungnya, ini kan menjadi perbandingan segitiga saja gitu loh. Kalau misalkan sepertiganya nggak kita hitung, kan bisa kita hitung dari perbandingan ini dibagi dengan sini sama dengan ini dibagi dengan sini. Gitu kan ya jadinya. Jadi dengan demikian untuk garis pengaruh struktur statis tertentu memang persamaannya pada reaksi perletakan adalah linier. Sehingga kesebangunan segitiga pun berlaku dalam perhitungannya. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil menggambarkan garis pengaruh untuk VA dan VB. Baik, jadi di sini kita sudah mendapatkan garis pengaruh dari VA dan VB. Sebenarnya ada 1-2 hal yang ingin saya bicarakan dulu sebelum kita ke aplikasi dari penggunaan garis pengaruh VA dan VB ini. Jadi jangan sampai tertukar antara gaya dalam dan garis pengaruh. Kalau gaya dalam kemarin kita menggambarkan gaya dalam dari struktur itu dan beban yang terjadi. Sementara di sini VA artinya berarti garis pengaruh reaksi perletakan di A. Sementara VB garis pengaruh reaksi perletakan di B. Nah, kalau misalkan kita perhatikan kok bentuknya seperti ini ya. Nah, sini mari kita coba lihat. Artinya garis pengaruh di VA adalah beban itu berjalan di sepanjang dari A ke B ke C ke arah sana. Jadi VA besar 1 artinya kalau ada beban bekerja di A, beban bekerja di A seperti ini gitu ya. Misalkan sebesar P, maka dia reaksi perletakan di A adalah si 1 ini. 1 dikalikan dengan P-nya. Nanti akan kita lihat ke aplikasinya. Tetapi kalau misalkan bebannya itu berada di suatu titik tertentu, maka disesuaikan dengan posisi dari titik tersebut, titik pembebanannya. Nah, mungkin kita harus ganti sudut pandang yang sebelumnya kita melihat ini gaya dalamnya dari gaya-gaya luar yang seperti apa. Sementara sekarang kita membuat garis pengaruhnya, jadi di sepanjang ini itu artinya reaksi di A. Yang ini di sepanjang VB ini adalah reaksi di B. Untuk lebih jelasnya mungkin kita lihat aplikasi gaya. Kita punya VA/VB yang tadi, saya gambarkan ulang di sini, oke? Lalu di sini kita punya force P sebesar 21 kN berada 2 meter di sebelah kanan A. Oke? Nah, pertanyaannya adalah berapakah besarnya reaksi di A dan berapa reaksi di B? Ada 2 cara dalam perhitungannya. Tadi kita punya reaksi perletakan dalam fungsi X ya, yang ini dan ini. Pertama bisa kita lakukan substitusi X sama dengan 2 ke persamaan ini. Oke, bisa dong ya. X sama dengan 2 berarti 6 kurangin 2, 4/6. Jadi 2/3 kN. Di sisi sini 2/6 atau 1/3 kN. Oke, kita peroleh VA dan VB. Ada cara lain dengan menggunakan garis pengaruh adalah dengan mencari ordinat. Di sini dikatakan ordinat dari garis pengaruh reaksi perletakan VA dan VB dikalikan dengan besarnya gaya sebesar 21 kN. Nah, coba ya kita perhatikan di sini, kita taruh di sini 21 kN nih di atas garis pengaruh VA dan VB. 21 berarti kita punya ordinat di titik ini. Berapa besarnya? Kita tentunya bisa cari dengan kesebangunan segitiga. Oke? Gampang dong ya. Katakanlah ini X1 biar tidak membedakan, biar tidak membingungkan. X1 per 1 sama dengan jarak dari sini ke sini, yaitu sebesar 6 kurangin 2, 4. Lalu jarak dari sini ke sini sebesar 6.
Jadi X1 kita peroleh adalah 2/3. Jadi 2/3 di sini kita dapatkan besarnya reaksi peletakan VA jika beban 21 kN bekerja di X sama dengan 2 di sebelah kanan A adalah 4/6 kali 21. Jadi besarnya sekitar 14 kN. Oke. Hal yang sama kita lakukan untuk VB. Lihat di sini. Berarti VB kalau kita ikuti arah posisi gayanya di sini dong ya. Katakanlah ini X2 sama gunakan kesebangunan segitiga X2 berarti dibagi dengan, ambil saja sampai sini cukup, dibagi dengan 1 gitu ya, sama dengan dari sini ke sini 2 dibagi dengan 6, jadi 1/3. Sehingga kita peroleh VB-nya itu adalah 1/3 dikalikan dengan tentunya 21. Jadi diperoleh 7 kN reaksi perletakan daripada beban terpusat 21 kN ini. Oke. Mungkin di sini bisa terlihat bahwa jadi garis pengaruh VA ya artinya adalah garis pengaruh reaksi perletakan di A, dan bisa kita cari besarnya reaksi perletakan dimanapun gaya tersebut bekerja. Oke, mungkin selanjutnya pertanyaannya bagaimana kalau kondisinya bebannya itu beban terbagi merata. Di sini kita lihat kondisinya uniformly distributed forces atau Q sebesar 3 kN per meter lari, this is my fault, 3 kN per meter lari seperti ditunjukkan pada gambar. Jadi 3 kN per meter lari bekerja di bentang dari titik A sampai dengan titik B gitu ya. Pertanyaannya, berapa reaksi perletakan di A dan di B? Nah, kalau tadi kita lihat gaya satu satuan dengan menggunakan ordinat gitu ya. Sekarang untuk uniformly distributed kita gunakan yang namanya area atau luasan dari garis pengaruh yang berada tepat di bawah bekerjanya gaya beban terbagi merata tersebut ini. Oke, jadi kebayang dong ya, kalau gitu kalau VA artinya dia bekerja di sini. Setuju? Dengan demikian kita cari luasannya. Gimana sih cari luasannya? Ya luasan segitiga aja langsung. Setengah kali 1 kali 6. Oke, kita peroleh setengah kali 1 kali 6 berarti 3 dikalikan dengan 3 kN per meter lari. Sehingga kita peroleh VA-nya 9 kN. Jangan lupa, oh ya saya mungkin lupa sebelumnya. Kalau dia nilainya positif, artinya nilainya itu positif di sini artinya ke atas untuk VA dan VB. Oke. Untuk VB sama, VB-nya ini garis pengaruhnya artinya di wilayah area di bawah gaya yang bekerja itu adalah di bagian sini. Artinya ya kita cari dong luas surface-nya ini, luas area di bawah gaya yang bekerja ini. Diperoleh kurang lebih sama sebesar 9 kN arahnya positif ke atas. Oke baik, jadi tadi kita sudah melihat aplikasi gaya baik gaya beban satu satuan maupun beban terbagi merata dalam perhitungannya untuk reaksi perletakan VA dan VB pada kasus simple beam atau balok sederhana. Untuk selanjutnya mari kita lihat pada Gerber beam atau ada yang disebut dengan balok primary dan secondary beam. Jadi ada balok anak dan balok induk, kita menyebutnya kadang-kadang balok anak ini menopang di induk. Oke, kurang lebih seperti itu. Mungkin sebagai gambaran sketsanya seperti ini gitu ya. Jadi A kita punya peletakan sendi A, B, C, dan ini ada satu yang biasa disebut dengan S atau si sendi itu sendiri. Kalau kita lihat di gambar ini mungkin teman-teman sudah bisa membedakan mana yang balok induk atau primary beam dan mana yang balok anak atau secondary beam. Secondary beamnya tentunya dari S ke C, di mana dia menumpang atau ditopang oleh si balok primary-nya A, B, dan S. Oke, jadi kita di kasus ini akan melihat juga garis pengaruh A, B, S, dan C, di mana beban berjalan dari ujung satunya sampai ke ujung lainnya dengan jarak seperti ini, gitu ya. Mari kita lihat yang pertama, ini penjelasan mengenai yang tadi sudah saya katakan mengenai balok primary dan balok secondary beam. Ketika balok secondary itu dibebani, maka primary beamnya
atau balok utamanya akan menerima beban tersebut. Tetapi ketika balok utama dibebani, secondary beamnya tidak menerima beban tersebut. Jadi konsep ini yang harus kita ingat, bahwa seperti layaknya balok induk dan anak, jika ada beban di anak, induk itu ikut menopangnya atau mensupport. Ketika bebannya berada di induk, si anak tidak menopangnya. Seperti itu kurang lebih. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah harus memisahkan antara balok primary-nya dan balok secondary-nya. Di sini ada secondary-nya, lalu primary-nya. Biasa kita tulis seperti itu ya. Oke. Nah, maka kita punya 2 interval di sini kondisinya. Sementara tadi pas lagi di balok yang sederhana, interval kita hanya 1. Bedakan, hati-hati, saya selalu katakan hati-hati dengan yang selama ini kita pahami pada saat pembuatan gaya-gaya dalam, bahwa interval itu biasa dibatasi oleh gaya yang berbeda, support reaction-nya berbeda dan semacamnya. Sementara kalau pada garis pengaruh, pada kondisi Gerber beam ini dipisahkan oleh sendi S-nya itu sendiri. Jadi kita punya 2 interval di sini. Pertama, beban satu satuan berjalan di struktur utamanya atau primary, yaitu dari 0 sampai dengan 8. Setuju? 0 sampai 8 ya berarti yang A dan B ini ya. Jadi kalau misalkan kita perhatikan, sama nggak sama yang sebelumnya kita sudah bahas, yaitu pada struktur balok biasa. Pasti sama, karena saya memberikan jaraknya di sini kondisinya sama. Oke? Jadi bisa kita hitung pastinya reaksi perletakannya 6-X per 6 di A, di B X per 6. Pertanyaan saya, apakah ada reaksi perletakan di C? Tentunya tidak, karena ingat sekali lagi beban berjalan di induk. Oke? Nah, ini karena tidak ada, kita abaikan saja. Untuk kondisi yang berikutnya adalah beban satu satuan berjalan di secondary structure. Jadi X sama X, kalau misalkan secondary structure kita lihat C dan S di sini gitu ya, berarti pada saat X sama dengan 0 dan X sama dengan 6. Mari kita lihat kurang lebih sketsa seperti ini, warnanya hijau gitu ya. 0-nya di titik ini, di sini adalah titik 6-nya. Sehingga selanjutnya tinggal kita kerjakan saja gambar garis pengaruhnya. Kalau kita punya kondisi seperti ini, X sama dengan 1 dari berjarak X dari titik C, tentunya bisa kita cari dong reaksi perletakannya, sama seperti tadi konsepnya. Yang pasti ingat, kalau di secondary beam kita cari reaksi perletakan di secondary beam itu sendiri. Di sini kita peroleh, berarti dari sini ke sini 6-X-nya dong ya, dibagi dengan 6 dikalikan dengan 1. Maka di sini X per 6, ingat yang menjadi reaksi perletakan di S, ketika turun ke bawah dia menjadi seolah-olah seperti beban atau gaya luar. Jadi di sini kita punya besarnya beban yang sebesar X per 6 tadi. Bisa kita hitung reaksi perletakan di B diperoleh 8X per 36 dan perletakan di A 2X per 36. Kurang lebih seperti itu. Jadi bisa disederhanakan, kurang lebih kita peroleh 2 interval tadi memberikan memberikan persamaan-persamaan untuk setiap reaksi perletakan tersebut. Di sini ada VA, di sini ada VB, VC-nya nilainya 0. Ingat, itu pada interval yang pertama di mana beban berjalan di balok induk. Untuk yang kedua, belum kesini dulu. Untuk yang kedua, beban berjalan di balok anak. Artinya dari X sama dengan 0 sama dengan X sama dengan 6. Sama, kita punya semuanya. VA, VB, dan VC. Oke. Cuma kali ini VC punya nilainya. Oke. Dan VA, perhatikan untuk yang balok anak arahnya ke bawah. Nah, ini perlu diperhatikan nanti pada saat perhitungannya dan penggambarannya. Mari coba kita cek. Seperti tadi langkah-langkahnya kita substitusikan tiap titik-titik yang dirasakan signifikan atau diperlukan diketahuinya. Untuk interval pertama 0 sampai dengan 8, berarti sama kayak tadi, kita titik 0, di titik X sama dengan 6 dan di titik X sama dengan 8. 0, 6, dan 8. Substitusi kepersamaan ini masing-masing diperoleh seperti ini. Oke? Lakukan untuk VA, VB, dan VC. Lakukan juga hal yang sama untuk interval kedua, X dari 0 sampai dengan 6 gitu ya. Kita peroleh VA, VB, VC seperti ini kurang lebih. Perlu diperhatikan di sini, coba lihat pada saat X-nya sama dengan 6.
Oke, pada saat X sama dengan 6, di sini 2 kali 6, 12 per 36, berarti sepertiga. Lihat tandanya di sini menjadi negatif. Kenapa? Karena arah panahnya ke bawah. Oke, yang arah panahnya ke atas tandanya tetap positif, positif. Sama halnya seperti yang sebelumnya. Oke, hati-hati ya dalam melihatnya. Terkadang kita suka terkecoh nih, karena ada tanda, ada negatifnya, ada arah ke bawah dan semacamnya seperti itu. Oke. Nah, plot nilai VA, VB dan VC tadi pada setiap titiknya. Nah, di sini bisa kita lihat nih, VA, VB dan ini ada kesalahan, harusnya VC ya. VA, VB dan VC. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada catatan, sini saya berikan pada struktur secondary-nya adalah kita dapat meneruskan saja garis pengaruhnya itu ke titik 0 di ujungnya. Tetapi dengan kondisi dia itu si VA dan si VB ini bukan si VC-nya, garis pengaruh si VC-nya. Lihat, di balok induk maksud saya ada support A dan support B. Ada support A dan support B. Di interval yang pertama saya berikan kode warna merah, garisnya juga warna merah di sini, 1/3. Oke. Di interval kedua saya punya dari 0 sampai dengan 8 warnanya hijau. Coba ini 1, 0, min 1/3. 0, 1/3, minusnya di atas. Oke. Kita gariskan gini dan hasil plotan dari yang interval kedua ternyata min 1/3 ke 0. Jadi di sini dikatakan menuju ke si balok anak, teruskan saja garisnya dari titik maksimum terakhir tadi diturunkan ke titik sininya. Oke, seperti itu. Kurang lebih. Ya. Jadi sama halnya bisa terlihat di titik VB, di garis pengaruh reaksi peletakan VB. Di sini 4/3, di sini menjadi 0. Kita tarik garis lurus saja. Seperti itu. Oke. Tetapi ya memang kenyataannya kadang kita suka ragu, wah ini benar atau enggak ya, jangan-jangan hanya kebetulan aja. Ya bisa kita hitung di interval yang kedua di sini, jika memang merasa kurang yakin ya diperoleh ternyata hasilnya sama seperti itu. Oke. Ya mungkin itu untuk bagian yang pertama untuk reaksi perletakan. Untuk selanjutnya kita akan membicarakan tentang internal forces pada sebuah potongan. Di sini kita akan melihat section 1 dulu. Kita ambil balok yang sama, AB, dengan bagian ujung yang bebas seperti ini, 6 meter dan 2 meter. Beban berjalan dari titik A gitu ya, sama. Dan section I berada di posisi 4 meter dari A. Ini dia. Section I atau section 1 berada 4X sama dengan 4 meter dari A. Nah, lalu bagaimana dalam perhitungan garis pengaruhnya? Ingat, garis pengaruh tadi intervalnya di section yang ada Gerber beam-nya ternyata dibatasi oleh si S-nya atau si sendinya atau pin-nya. Nah, pada kondisi untuk perhitungan section, kita tinjau sebuah section 1 di sini, maka intervalnya pun dibatasi oleh section ini. Sehingga interval yang ada menjadi 2 jumlahnya, yaitu dari sini ke sini, A ke I, dan dari I ke ujung bebasnya, atau C yang tadi. Jadi unit load berjalan dari 0 sampai dengan 4 untuk menuju section yang pertama, dan unit load berjalan dari 4 sampai dengan 8. Oke. Pada kenyataannya mungkin teman-teman ada yang bilang kenapa dari 4 Pak, nggak dibuat dari 0 lagi gitu ya. Boleh aja kalau Anda mau melakukan perhitungan X sama dengan 0 lagi di sini. Tetapi percayalah sama saya, ketika X ada di sini, nanti Anda harus mencari reaksi perletakan kembali di titik A dan B. Sehingga punya persamaan yang berbeda. Tentunya ini akan membingungkan. Sehingga untuk mempermudah, biasanya kita gunakan atau lanjutkan gitu ya intervalnya. Jadi mulainya dari X sama dengan 4 ke X sama dengan 8. Nah, interval pertama X dari 0 sampai dengan 4. Coba mari kita lihat apa yang terjadi pada saat X dari 0 sampai dengan 4. Beban berjalan di sebelah kiri section, di sebelah kiri I.
titik 1. Beban berjalan di sebelah kiri daripada section 1, maka lihatlah gaya-gaya vertikal yang berada atau yang bekerja di bagian kanannya, di bagian kanan potongan. Sebenarnya kalau misalkan mau diperhatikan, mau lihat ke kiri pun boleh. Tetapi ketika kita melihat ke kiri potongan, di sini kita lihat ini si 1 gitu ya, ini titik 1. Di sebelah kirinya ada beban 1 satuan 1 dan juga ada reaksi perletakan VA. Sehingga ada 2 gitu. Jadi kita harus melakukan penjumlahan dan pengurangan. Sementara kalau kita lihat ke kanannya hanya ada 1, yaitu si VB X per 6. Loh, sama atau enggak? Sama hasilnya. Coba kita lihat ya. Kita peroleh, kalau misalkan lihat ke kanan potongan, jangan lupa kita mempunyai perjanjian tanda ya selama ini. Untuk gaya normal seperti ini kalau lihat ke kanan, momen seperti ini, dan shear atau lintangnya seperti ini. Ingat, kita lihat ke kanan. Acting on the vertical forces acting on the right side. Oleh karena itu, pada section 1 di sini kita akan melihat kita akan menggambarkan garis pengaruh lintang atau geser V1 dan garis pengaruh dari momen bending atau flexural moment di sini. Momen lentur. Kita peroleh dengan melihat ke kanan, arahnya ke atas dong. Selama ini kita punya perjanjian tanda kalau arahnya ke bawah yang nilainya positif untuk melihat ke kanan gaya lintang. Jadi di sini otomatis karena di sini X per 6 dia jadi tandanya negatif, X per 6 gitu ya. Untuk momennya ingat selalu kita mencari momennya di titik satunya. Jadi kalau kita lihat ke kanan potongan, kita lihat ke sana gitu kan, adanya gaya si VB ini. VB ini di titik 1 maka kita peroleh M adalah X per 6 dikalikan dengan jarak dari B ke titik potongan ini sebesar 2. Jadi kita peroleh 2 dikalikan dengan X per 6 maka diperoleh 2X per 6 atau X per 3 dari persamaan momen di titik 1 di section 1. Itu untuk kondisi interval pertama. Selanjutnya mari kita lihat untuk kondisi interval kedua, beban berjalan dari titik 4, X sama dengan 4, jadi dari I ke ujung bebasnya di sini. Jadi X sama dengan 4 sampai dengan X sama dengan 8. Betul ya? Beban berjalan di sebelah kanan potongan sama kayak tadi. Kita lihatnya di bagian sisi yang tidak ada bebannya gitu. Tidak bukan di bagian yang beban berjalannya. Sehingga kita lihat ke sebelah kiri potongannya. Jadi di sini kita bisa dapatkan. Ingat, penjajah tadi kalau melihat kiri normalnya seperti ini gitu ya. Momen bendingnya seperti ini dan shear-nya seperti ini atau gesernya seperti ini. Kita peroleh VA-nya 6 min X per 6 positif karena lihat ke kanan positif ke atas gitu ya. Momennya 4 dikalikan 6 min X per 6 nilainya positif karena arahnya clockwise bernilai positif. Jadi kita peroleh nilai besarnya seperti ini. Ya sama dengan sebelumnya kita tinggal plot bagaimana garis pengaruh lintang dan momen untuk section 1. Kita gambar V1 artinya V atau lintang di titik section 1 seperti ini bisa kita gambarkan. Substitusi saja nilainya ke sini. X sama dengan 0, di sini bernilai 0. X sama dengan 4 bernilai minus 4 per 6 maka dia ke atas, sini 4 per 6 gitu ya. Lalu pada saat dari interval keduanya X sama dengan di titik ini dia X sama dengan 4 nanti. Masukkan 4 diperoleh 2 per 6. Nah kok beda ini benar atau enggak ya? Lihat ini sekali lagi gaya dalam lintang. Kalau gaya dalam lintang di titik itu dijumlahkan 4 per 6 tambah 2 per 6 besarnya berapa? 1. Sama halnya dengan besarnya beban yang berjalan yaitu sebesar 1 satuan di sepanjang balok itu. Ya. Lalu di titik ini diperoleh 2 per 6. Bagaimana dengan momennya? Di momennya kita bisa dapatkan biasa di titik yang kita tinjau gitu ya, di I ini dia sinkron seperti ini. Gitu ya. 8 per 6. Di sini kebutuhan dapat diperolehnya juga 8 per 6. Substitusi saja nilainya. X sama dengan 0, X sama dengan 4 ke sini, X sama dengan 4, X sama dengan 8 ke titik yang ini.
maka akan kita peroleh garis pengaruh gaya dalam lintang dan momen di section 1. Oke. Nah, jangan salah persepsi lagi seperti yang sebelumnya kita sudah pelajari di gaya dalam gaya dalam reaksi perletakan. Ingat, kalau garis pengaruh gaya dalam kita tentukan atau ditentukan biasanya section mana, di titik mana yang akan kita gambarkan garis pengaruhnya dari gaya dalamnya. Oke. Sementara kalau gaya dalam yang selama ini kita perhitungkan sampai dengan ujian ketiga kemarin adalah gaya dalam di sepanjang balok tersebut, bukan di satu section yang diamati. Oke? Hati-hati, oke? Ini untuk section 1. Berarti Pak, kalau misalkan saya mau tahu gaya dalam di tempat titik lain harus gambar ulang lagi dong. Kurang lebih seperti itu bisa kita bilang. Oke. Jadi kalau misalkan saya punya titik yang mau dilihat di titik sebelah kirinya atau di sebelah kanannya, ya harus dihitung ulang gitu loh. Dengan prinsip kurang lebih seperti ini. Oke. Jadi dibuat intervalnya itu terbagi dari si sectionnya tersebut dan coba diperhatikan mengenai ujung bebas dan semacamnya. Oke. Baik, jadi tadi kita sudah bisa menggambarkan garis pengaruh gaya dalam lintang dan momen pada section 1. Mari kita coba ke contoh berikutnya pada section 2. Kalau tadi section 1 itu 4 meter di sebelah kanan A, untuk di section kedua ini kita akan melihat kita akan menggambarkan garis pengaruh untuk gaya dalam lintang dan momen bending pada section 2, harusnya di sini, dan section 2 yang berlokasi 3 meter dari titik A. Di mana kita mempunyai dua interval di sini. Sini section 2. Unit of travel from 0 to 3 meters yang pertama tentunya sama kayak tadi, dan 3 ke titik 8. Sehingga kita punya dua interval. Dari interval pertama 0 sampai dengan 3 meter kita punya sama reaksi. Kita cari dulu satu satuannya ini berada di area 0 sampai dengan 3 meternya gitu ya. Sementara dari sini kita peroleh dapat VA berapa, VB berapa, nilainya kurang lebih sama seperti sebelumnya. Sama seperti clue yang sebelumnya juga, ketika beban berjalan di sebelah kiri potongan, kita lihat di sisi yang satunya. Berarti kita lihat di sisi potongan ke kanan. Sehingga kita melihat ke kanan, gunakan aturan atau perjanjian tanda seperti ini gitu ya. Kita peroleh V.2 dan M.2. Lakukan hal yang sama untuk interval kedua dari 3 sampai dengan 6. Di sini yang warna biru digambarkannya gitu ya. Nah, sama seperti tadi juga untuk untuk persamaan gaya dalam lintang dan momennya itu di titik 2 kita melihat ke sebelah titik yang tidak ditinjau, yang tidak ada pergerakan gayanya, tidak ada tempat dia berjalan gaya. Nah, di sini diperoleh persamaannya seperti ini, lalu kita gambarkan sama seperti tadi, prosesnya kita plot dan kita gambarkan. Kalau diperhatikan sama tadi, sepertinya serupa ya bentuknya. Jadi di bagian yang V-nya itu zigzag, ada bentuk zigzag seperti ini gitu ya, naik dan turun. Sementara di bagian momennya dia akan puncak di titik potongan yang kita tinjau. Nah, mari kita perhatikan perbandingan antara keduanya. Di sini saya memberikan warna abu-abu untuk potongan 1. Ini adalah gambarnya yang tadi gitu ya. Sini, sini, dan sini. M-nya seperti ini gitu ya. Dan untuk potongan yang kedua, X sama dengan 3 meter. Potongannya di sini diperoleh gambarnya yang warna hijau. Ternyata kalau kita perhatikan untuk yang lintang nih, kalau kita lihat ini segaris ya. Oke. Dan di sini juga segaris. Jadi potongannya ini bukan potongannya, yang vertikalnya ini yang berubah tanda dari negatif ke positif itu menunjukkan perpindahan dari yang tindik ditinjau tadi section 1 menjadi section 2. Jadi yang besarnya ini 4/6 tambah 2/6 sama dengan 1, 3/6 tambah 3/6 besarnya 1, yang besarnya 1 adalah di section atau di bagian yang kita tinjau. Sementara untuk garis pengaruh momennya
Yang maksimum adalah di titik yang section yang tinjau tersebut. Jadi kalau berikutnya kita misalkan mau mencari titik 3 itu berada di titik sini, mungkin teman-teman bisa paham dong kira-kira kayak gimana gambarnya ya. Kurang lebih ya coba bisa dicari. Oleh karena itu di sini saya memberikan exercise atau latihan sendiri dari teman-teman untuk coba lakukan pada section 3, yaitu di titik setengah meter di sebelah kiri B, dan lakukan perhitungan atau buat sketsa garis pengaruhnya untuk gaya dalam momen dan lintang di section 4 yang berada setengah meter di sebelah kanan. Jadi di sini 4 gitu ya, di sebelah sini 3. Mungkin bisa digunakan di rumah. Seperti itu untuk sesi perkuliahan kita kali ini mengenai garis pengaruh. Tadi saya sudah memberikan garis pengaruh reaksi perletakan dan garis pengaruh gaya-gaya dalam pada satu bagian potongan pada kasus balok, simple beam, dan juga pada kasus Gerber. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat untuk belajar statika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziz Andika mengundurkan diri.